Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Kita kembali lagi akan melanjutkan pembahasan i'rab kitab Fathul Qorib dan sekarang kita masuk ke sunnah wudhu berikutnya. Saya lupa bagian yang keberapa yaitu mengusap ya, mengusap seluruh bagian kepala. Kita mulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyiri salihina wa bi ulumi masyayikhina fit dharaini amin ya rabbal alamin. Wa masfu jamidir roksi. Sunnah wudhu yang berikutnya yaitu mengusap seluruh kepala. Wa fi ba'di nusahil matni wasti'abul roksi bil mashi. Di sebagian naskah matan itu pakai redaksi wasti'abur roksi bil mashi. Jadi bukan wa mashu jami'ir roksi. Wasti'abur roksi bil mashi kalau diartikan meratakan kepala dengan musapan, gitu ya. Amma mashu ba'dir roksi fawajibun kama sabapo. Adapun untuk mengusap sebagian kepala, sebagian ya bukan keseluruhan, itu hukumnya wajib sebagaimana keterangan yang sudah berlalu, yang sudah dijelaskan sebelumnya. Walau lam yurid naz'a ma ala ra'sihi min imamatin wa nahwiha kamala bil mashi 'alaiha. Ketika orang yang melaksanakan wudhu tidak ingin menyopot sesuatu yang ada di atas kepalanya, baik berupa imamah dan sejenisnya, maka orang yang melaksanakan wudhu itu menyempurnakan usapan alaiha di atas imamah. Jadi domir ini kembali ke imamah, gak ada yang lain ya yang mu'anas. Jadi itu untuk terjemahnya. Sekarang kita masuk ke analisis i'rabnya. Wa mashu jami' roksi. Wawunya waw atof. Mashu jami' roksi menjadi ma'tuf. Untuk ma'tuf alihnya ada lafadz wal istinsyabu yang di bagian sebelumnya ya. Untuk untuk segotnya mashu itu masdar dari masaha yamsahu. Kemudian jamiki itu adalah isim jamid yang wajib diidhofahkan ke lafaz lain. Kemudian ar-roksi adalah isim jamid lagi. Di sini mahdhufnya berupa idhofah ya, mashu sebagai mudhof, jami'i sebagai mudhof ilaih pertama, ar-roksi sebagai mudhof ilaih yang kedua. Ini wa fi ba'di nusahil matni. Wawunya waw istiqnaq. Kemudian fi ba'di nusahil matni adalah khobar muqaddam yang berupa jar majrur. Di sini huruf jarnya fi, majrurnya adalah lafadz ba'di nusahil matni. Tapi kalau di kitab-kitab i'rab yang jadi yang jadi majrur itu lafadz ba'di saja yang mudhof ya. Yang mudhof ilaih tidak dihitung. Tapi di sini saya hitung semua ya. Untuk huruf jar fi punya faedah dhofiyah jelas. Kemudian untuk ba'di itu sebagai mudhof dan dia adalah isim jamid yang wajib diidhofahkan ke lafaz lain. Kemudian untuk nusaki atau nusahun ya kalau misalkan dibaca rafa itu merupakan jamak dari nuskhotun. Kemudian al-matni adalah isim jamid matan ya. Terjemahnya. Kemudian wasti'abur roksi bil mashi. Nah, lafaz ini yang ada satu, dua, tiga, intinya tiga lah, tapi lebih dari itu sih kalau kalimatnya. Itu menjadi mubtada muakhar. Dan di sini kan kalau diartikan kan di sebagian redaksi matan itu pakai redaksi wasti'abur roksi bil mashi. Kalau nerjemahkan seperti itu. Berarti ini struktur wasti'abur roksi bil mashi ini adalah i'rab hikayah ya. Dan untuk i'rab hikayah itu penjelasannya itu misalkan ya, contoh kalau di kitab Jami'ud Durus, seingat saya itu bisa salah ya. Pokok contohnya itu seperti redaksi katabtu la ilaha illallah. Saya menulis kalimat la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu adalah i'rab hikayah, tapi di situ posisinya sebagai maf'ul bih gitu. I'rab hikayah. Contoh lainnya seperti bismillahirrahmanirrahim. Saya menulis tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu adalah i'rab hikayah gitu. Nah, sama seperti ini. Wasti'abu roksi fi masih. Ini adalah i'rab hikayah dan di sini posisinya itu sebagai mubtada muakhar gitu. Dan di sini wasti'abu roksi bi masih itu
redaksinya disamakan dengan wa mashu jami'ir rorsi gitu. Nah, sehingga kalau kita pretelis satu persatu wawunya itu ya sama seperti wa mashu jami'ir rorsi yaitu waw athof ya. Kemudian untuk isti'abur rorsi itu adalah maktuf. Maktuf alaihnya mana? Ya maktuf alaihnya lafadz sebelumnya yang ada di sebagian redaksi matan. Nggak tahu lafadz sebelumnya itu apakah sama pakai lafadz wal istinsyaq atau yang lain wallahu a'lam. Tapi maktuf alaihnya itu lafadz sebelumnya yang ada di naskah matan yang disebutkan oleh musannaf gitu aja. Nggak usah dipikir bingung-bingung. Nah, di sini untuk maktufnya berupa idhofah, isti'abu sebagai mudhof, ar-ra'si sebagai mudhof ilaih. Isti'ab itu merupakan masdar dari ista'aba, yasta'ibu, isti'aban. Jadi mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu ya, istif'alan. Kemudian untuk ar-ra'si adalah isim jamid. Kemudian bil mashi ini jar majrur, huruf jarnya ba, majrurnya adalah lafadz al-mashi yang berupa isim jamid atau singgulnya di sini masdar dari masaha yamsahu. Untuk baknya di sini punya faedah ilsaq ya. Selanjutnya kita gitu ya. Selanjutnya amma masku ba'di roksi. Amma merupakan huruf syarat sebagaimana bait alfiyah. Amma tamah ma yakum min syai'in wa fa'itil witil wiha wujuban ulifa. Itu kemudian mashu ba'di roksi adalah mubtada dibaca rafa dan rafanya menggunakan domah pada mudhof pada lafadz masku. Di sini berupa idhofah ya. Masku sebagai mudhof, ba'li sebagai mudhof ilah pertama, abroksi sebagai mudhof ilah yang kedua. Itu. Ini sudah paham semua. Kita lanjut. Fa wajibun. Fa-nya merupakan fa jawab, kemudian wajibun menjadi khobar. Ya, dibaca rafa dan huruf fa-nya menggunakan domah sebab wajibun isim mufrad dan wajibun singgulnya isim fa'il dari wajaba yajibu. Seperti itu. Kemudian kama ini jar majrur atau lebih tepatnya huruf jar dan isim mausul yang mahal jar. Kaf di situ punya faedah tasbih, kemudian ma isim mausul yang mahal jar. Kemudian sabako adalah silahnya ma yang berupa jumlah fi'liyah. Dan sabako itu tidak memiliki mahal i'rab ya. Jadi silah itu termasuk jumlah yang tidak memiliki mahal i'rab. Di sini sabako fi'il madhi untuk kailnya dhamir mustatir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke ma sehingga dhamir mustatir ini juga punya kedudukan sebagai a'id atau dhamir yang kembali kepada isim mausul. Selanjutnya titik. Walau lam yurid. Wawunya waw istinaf, lau huruf syarat. Huruf syarat ya. Cuman untuk faedah huruf lau di sini kemarin itu di kitab Al-Mu'jam Al-Mufassal itu ada, cuman saya lupa. Cuman di sini saya fotokan. Kira-kira kalian pilih faedah yang mana gitu. Kemudian lam merupakan amil jazm yang menjazmkan satu fi'il mudhari', kemudian yurid ini adalah fi'il syarat sekaligus dia adalah fi'il mudhari' yang dijazmkan oleh lam, tanda jazmnya menggunakan sukun gitu. Kemudian untuk fa'il dari yurid atau fa'il dari lang yurid, saya sertakan lamnya atau tidak saya sertakan, kalian bisa pilih yang mana. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdirannya huwa dan huwa ini kembali ke al mutawaddi. Jadi di sini rata-rata dhamirnya kembali ke al mutawaddi ya, rata-rata gitu. Kemudian nas'ama di sini menjadi maf'ul bih dari yurid atau maf'ul bih dari lam yurid. Ya, dibaca nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah pada lafadz nas'a pada mudhofnya. Di sini berupa idhofah ya. Nas'a sebagai mudhof, ma sebagai mudhof ilaih. Naza'a itu merupakan masdar dari naza'a yanza'u atau naza'a yanzi'u gitu. Saya lupa yang mana. Mengikuti fa'ala yaf'ilu atau fa'ala yaf'alu, saya lupa. Tapi kayaknya naza'a yanza'u kayaknya ya. Karena di sini ada huruf halaq ain dan rata-rata atau biasanya yang yang kalimat kok ada huruf halqnya yang hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha itu biasanya itu pakai wazan fa'ala yaf'alu ya. Naza'a yanza'u itu hanya tebakan saya loh ya. Kemudian mana tadi? Naz'a gitu mudhof. Kemudian untuk ma di sini isim mausul yang berposisi sebagai mudhof ilaih sehingga ma di sini fi mahalli jabin karena isim mausul hukumnya mabni gitu ya. Kemudian ala roksihi ini adalah jar majrur yang punya ta'aluk dengan silahnya ma yang dibuat.
Jadi ma tadi kan isim mausul. Isim mausul itu butuh kepada silah. Nah, di sini silahnya itu enggak ada sehingga silahnya itu dibuang. Tekdirannya adalah ai ma huwa maujudun ala ra'sihi. Jadi silahnya adalah redaksi huwa maujudun. Kalau misalkan kalian enggak setuju, boleh pakai redaksi lain. Misalkan ai ma huwa kainun ala ra'sihi boleh, atau ma huwa mustaqirrun ala ra'sihi boleh. Ya, terserah kalian pilih yang mana. Jadi itu untuk silah yang dibuang. Kemudian ala ra'sihi itu tadi jar majrur ya. Di sini huruf jarnya ala, untuk majrurnya adalah lafadz ra'sihi yang berupa idhofah, ra'si sebagai mudhof, hi sebagai mudhof ilaih. Ala punya faedah isti'la, kemudian ra'sun atau ra'si di sini ya, itu isim jamid, untuk hi isim dhamir yang mahal jar. Kemudian min imamatin, minnya, minnya. Di sini jar majrur ya, huruf jarnya min, majrurnya adalah lafadz imamah yang berupa isim mufrad atau senggotnya isim jamid, sehingga tanda jarnya menggunakan kasrah. Min di sini punya faedah gaya nawi jinsi. Wa nahwiha, wawunya waw ataf. Nahwiha adalah maktub, untuk ma'tuf alaihnya adalah lafadz imamatin. Ya, berhubung lafadz imamatin dibaca jar, maka di sini lafadz nahwiha yang sebagai maktuf juga dibaca jar. Nahwiha. Tanda jarnya menggunakan kasrah pada mudhof pada lafadz nahwi. Di sini berupa idhofah ya. Nahwi sebagai mudhof, ha sebagai mudhof ilaih. Nahwi isim jamid, ha isim dhamir yang mahal jar. Kemudian kamana, ini saya ikut di Hasyiah Al-Bajuri ya. Kamala menjadi fi'il jawab dari law lam yurid tadi ya. Dan di sini kamala itu sebenarnya sudah berupa jublak ya. Kamala sebagai fi'il madhi mengikuti wazan fa'ala. Kemudian untuk fa'ilnya ada dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke al-mutawaddi. Kemudian bil mashi ini adalah jar majrur, atau kalau misalkan dijadikan punya takib, berarti bil mashi ini punya kedudukan sebagai maf'ul bih yang ghairu sharih. Sebabnya punya faedah jawsab al mashi, al mashu atau al masi kalau dibaca jar itu masdar dari masaha yamsahu. Kemudian aneha jar majrur rafi, atau lebih tepatnya huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar. Ala punya faedah istiqlah, dhamir ha adalah mahal jar. Seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan untuk sunnah wudhu berikutnya yaitu mengusap kedua telinga, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.